Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya bisa berdiri kembali. Saya teringat setahun yang lalu saya ada menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini. Ini satu anugerah yang luar biasa. Amin, saudara. Bisa hadir di sini. Saya kalau ke Jawa, daerah Timur, Surabaya, rasanya bahagia, saudara. Karena makanannya enak, rawon. Kalau saya di Timur, makanannya pisang rebus, pakai ketan, lalu pakai apa namanya itu, ubi hutan, saudara. Kalau kita makan lengket terus, ada minyak-minyaknya. Kita nggak tahu itu udah matang atau belum. Nah, saudara, tapi ada satu hal yang saya kenapa hadir kemari. Saya telepon Bapak Andreas. Saya pengen say thanks kepada banyak. Kemarin saya keliling Sumatera, saudara. Kita rally, kita penginjilan untuk mengucapkan terima kasih. Bisa aja sih lewat WA. Tapi kadang-kadang saya bilang sama istri, udah baiknya saya datang langsung lah. Karena pengalaman yang saya hadapi kali ini, ya agak cukup berat. Kenapa? Karena semuanya berkenaan hari itu, saudara. Hari itu saya lagi bergumul untuk satu pelayanan, untuk adopsi satu daerah, itu cukup dana yang cukup besar. Di tengah-tengah pulang dari NTT, saya tiba-tiba juga mengalami serangan penyakit, saudara. Jadi setiap hari kalau kencing itu rasanya sakit, dan kalau maaf kentut yang keluar darah, saudara. Jadi saya jalan ke netes darah terus. Lalu saya buang air besar, maaf, itu gumpalan darah. Jadi lama-lama kok saya rasa kok nggak enak begitu. Lalu saya agak mau pingsan, bibir biru. Tapi saya coba lawan terus. Pada hari itu saya ingin juga terobos namanya Desa Malaka, saudara, di Atambua. Itu daerah yang paling gersang. Saya bilang saya mau Tuhan tembus daerah ini. Saya mau ada revival di sini. Nah, pulang mau rencana ke sana, kita udah beli tiket pesawat. Kebetulan ada satu orang pengusaha di daerah Banten yang pabriknya selalu diganggu sama preman, saudara. Jadi didukuni dan sebagainya. Dia bilang, sering banget saya sumpah ada tanda-tanda kok sering ada di depan rumah saya, ada kembang lah macam-macam. Kita bisa patahkan, saya bilang. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, begitu. Pendeta misi kan selalu bagi Tuhan gak ada yang mustahil, selalu berjalan. Dan tiba-tiba kebetulan ada orang yang pernah saya layani, seorang Kopassus, dia maijen di sana. Pendeta gak usah main Bapak turun tangan lah, gak usah turun surga turun. Kan kebetulan saya ada komandan di sini. Tenanglah, pabriknya beres. Lalu pulang dari sana, itu pengusaha kasih saya uangnya, ucapan terima kasih. Ada 100 juta. Saya bilang, buat apa ini? Saya bilang, ini ucapan terima kasih saya, Pak. Gak perlu. Kalau kau mau, kau ikut ke Kupang. Jangan kasih uangnya sama saya. Saya nggak berani, Bapak. Kan ada Bapak pendeta, saya bilang. Akhirnya, saudara, dia itu seumur-umur saya baru naik pesawat, naik jet pribadi, saudara. Luar biasa, jadi pendeta saya pikir. Saya selama ini kalau nggak naik kapal Fokker, pesawat capung, naik kapal laut ke Kupang, saudara. Kali ini naik pesawat pribadi, saudara. Luar biasa ini saya pikir. Tapi nggak apa-apa, biasanya 3,5 jam, 1 jam nyampe, saudara. Baru saya tahu tuh fasilitasnya. Nah, sampai di sana kita kaget, tapi sebelum itu terjadi, 2 harinya saya unfold, tiap hari kencing darah, maafkan buang besar darah, kentut saya darah. Lalu saya dilarikan oleh Pak Tinaga, didoain. Oh jangan ada apa-apa, saya telepon abang saya kebetulan dokter. Itu deh, itu biasanya cancer usus. Kita dibuat panik, saudara. Lalu saya berdoa, ya Tuhan, saya udah berapa kali mengalami mujizat. Kali ini izinkan aku mengalami anugerah. Saya lihat anak saya Audrey yang memang cacat, saudara. Kalau saya mati siapa yang urus, saya pikir. Istri saya masih sehat hari itu, kita belum tahu. Singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit global di Tangerang, saudara. Lalu saya lihat ini ada di kronoskopi, harus cek darah dan sebagainya. Aduh, berapa biayanya? Pokoknya endoskopi dulu baru kronoskopi, katanya, saudara. Endoskopi 4,5 juta, yang ini hampir 3 juta. Total dirawat dulu, jadi 10 juta. Ya ampun, saya hitung langsung. Hitungan orang misi, saudara. Pesawat pulang pergi 2 juta. Ini bisa 1.000 orang saya menangkan kalau 10 juta, saya pikir. Janganlah, saya bilang. Enggak, Pak.
Lagi kumul-kumul, ada orang pengusaha yang kita doakan, udah Pak, gak usah pusing, pokoknya berobat aja sehat. Ya Allah, terima kasih saya pikir. Tapi sebelum berangkat, saya bilang sama dokter-dokternya, saya mau berdoa buat kalian. Karena perut saya ini nggak orang sembarangan pegang, saya bilang. Bercanda, saudara. Oh, dia ketawa. Ternyata dokternya orang Batak, saudara. Susternya orang Batak. Semua anak Tuhan. Sebelum mereka buat itu, kami adakan pujian penyembahan. Terjadi di rumah saya. Haleluya, hurianda raba, shikara baba. Hey Jesus, haleluya. Saya bilang, baru langsung disuntik pingsan, saudara. Saya baru tahu harus dipingsanin dulu. Lalu dia cek, usus saya bersih. Amin, saudara. Lalu dibawa dari, lubang dubur, kronoskopi, mulus. Lalu selesai, saya sadar, bagaimana Pak Dokter? Wah, nggak tahu nih, bersih, mulus semuanya. Tapi kok ada darahnya? Nggak tahu juga ya. Ya kalau udah nggak ada tahu, tanda tangan, udah saya pulang. Dia bingung juga. Ntar dulu, kenapa nih ya? Gitu. Ya akhirnya kita singkat cerita, kita layani. Saya doakan di altar call, saudara, di ruang kantornya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pulang dari sana, berapa hari kemudian, saya ke NTT, saya pulang dari NTT. Saya lihat istri saya mana, saya bilang, Ibu di mana? Saya bilang, ternyata istri saya sudah jatuh di kamar mandi, saudara. Dia rupanya merahasiakan kalau tiap hari sering sakit hati, lemas, dan sebagainya. Wah, saya kaget, saya bawa ke rumah sakit Pelni, Bapak Ibu. Waktu saya bawa ke rumah sakit Pelni, di MRI, cek darah, dan sebagainya, ternyata sudah cancer 75%. Dan kansernya kita nggak temukan nama jenisnya. Mau nggak mau di biopsi, disuntik dikit, diambil dagingnya, lalu dibawa ke Singapura. Dan alhasil dokter bilang begini, nggak bisa kami tangani lagi. Biasanya kalau dioperasi harus 30% baru bisa diangkat, dibuang. Ini 75% kanser yang mematikan. Lalu bagaimana Dokter Indah, saya bilang. Dokter Indah ini, waktu saya ngobrol ternyata lagi ribut sama suaminya, saudara. Lalu saya tanya, Bu gimana? Kamu gak usah tanya-tanya deh. Saya kaget, saudara. Dokter bentak saya. Loh, saya kan wajib tanya. Ini istri saya. Ini kanker loh. Kakak saya pernah meninggal karena kanker payudara. Saya wajar nanya, saya bilang. Ini habis dioperasi, di endoskopi, dia apa namanya? Kemo nggak, saya bilang. Ini kita belum operasi aja, kamu udah nanya sampai sejauh itu. Saya diomelin, saudara. Saya kan orang Batak, sama kayak orang Jawa Timur. Bisa keras juga kan gitu, saudara. Cuma Roh Kudus kasih hati yang baru. Terus, ya Tuhan. Lama-lama nggak tahan saya. 3 kali nanya, diomelin melulu, dibentak terakhirnya. Saya bilang gini, dokter, saya bilang begitu. Saya ini pendeta. Jemaat saya di seluruh Indonesia. Ada orang Ambon, ada orang Papua, orang Kalimantan. Semua ini galak-galak semua. Jenis-jenis yang berbeda. Kalau mereka tanya, terus saya jawab kayak kamu jawab. Apaan sih kamu? Tanya-tanya doa sendiri sana. Saya bisa digebukin, saya bilang. Kalau ada jemaat tanya, jawab dengan baik. Karena mereka butuh solusi dalam persoalan mereka. Dia pergi, saudara. Tapi saya bilang sama istri, yuk kita hitung sampai 10. Kenapa bang? Yuk hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, sambil saya berdoa. Roh Kudus jamah hatinya, saya bilang. Hitungan 10, dia balik lagi ke kamar saya. Pak Pendeta, maaf loh. Tadi saya lagi ada masalah dengan suami. Ya ampun. Lalu dia cerita baik-baik, saudara. Pak Pendeta, sebenarnya ini nggak bisa kita tangani. Tapi tolong dong, nggak mungkin dong istri saya biarkan tanpa ditangani dengan baik. Begini aja deh katanya. Ada 3 dokter sebenarnya urusan hati yang begini. Pertama Cipto, baru ada di Fatmawati, sama saya. Kalau ke Cipto ini dokternya Muslim, pasti nolak katanya. Tinggal satu lagi nih, Pak Darmawan namanya, ada di Fatmawati. Coba kita kirim ke sana mau? Mau, saya bilang. Lalu sampailah, dia nggak ceritakan kasus istri saya, saudara. Dibawa jam 1 pagi pakai ambulans. Wiru, waduh. Hati saya agak gimana gitu, saudara. Sampai di sana, dokternya baca semua hasilnya. Wah, dia telepon dokter Indahnya. Dokter Indah, lu gila ya, katanya pakai bahasa gue lu mereka. Lu kacau lu. Lu masa kasih orang udah begini nih kan sebenarnya nggak boleh ditangani.
Lu buat kerjaan sama gue ya? Lu kan tahu, kemarin yang sama udah kita kirim ke Singapura. Lu kirim lagi kemari. Habis dia ngomong, mukanya agak merah. Bukan gitu Pak Pendeta katanya. Dia sampai begini. Please deh, coba Pak. Gini aja, tangani deh. Hidup matinya biasa yang tanggung, saya bilang begitu. Dan itu kita bergulat jam 2, jam 3 pagi sudah bernegosiasi dengan dokter supaya istri saya diterima di rumah sakit Fatmawati. Jadi dia terkatung-katung di UGD. Karena nggak mau terima, karena 75%. Udah cancernya begitu cepat, saudara. 2 hari nyebar begitu cepat. Hari itu saya bilang, saya tanda tangan apapun yang terjadi, biar itu saya risiko saya. Benar nih Pak Pendeta, betul. Doain saya katanya. Langsung saya tompang tangan, saudara. Waktu dia bilang, doain saya doa, in the name of Jesus. Lord, touch him. Jamah dia Tuhan, urapi dia. Kalau dulu engkau telah angkat saya dari kematian, dia juga sanggup kau pakai untuk menolong istri saya. Wah, dia gemetar tanda tangan, saudara. Lalu deal, saudara, cek semua ambil darah, operasi masuk. Waktu masuk, saya tanya, dokter, boleh nggak saya tahu setelah ini apa yang terjadi? Biasanya kalau operasi begini, 2 hari koma Pak, hari ketiga kalau lolos, kemungkinan ada hasil yang baik. Tapi dokternya bilang gini sama saya, Pak Pendeta, ini kan saya nggak berani. Boleh nggak Pak Pendeta masuk ke ruang operasi? Ngapain? Kami mau Pak Pendeta doa di situ menyembah, saya yang operasi katanya. Waduh, ayolah saya bilang. Saya kan nggak pernah lihat orang dipotong perutnya, dibegituin. Ya Tuhan, tapi karena istri, ya mau nggak mau, amin saudara. Dan di situ hanya dia, dokter Kristen, yang lainnya Muslim. Saya lupa kalau itu ruang operasi, saya pikir itu menara doa, saudara. Saya bilang, mari kita bergandengan tangan, kita menyembah. Yang lucu mereka manut semua, saudara. Gandengan tangan semua dokter, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, aku memuji kebesaran. Saya bingung, kok nggak ada yang nyanyi, saya pikir. Baru saya sadar ternyata dokternya Muslim, saudara. Maaf ya dokter, saya bilang. Saya doa, Tuhan tolong urapi mereka dalam nama Yesus. Lalu mereka operasi, saudara. Operasi jam 8, jam 9, saya nyembah haleluya. Lama-lama saya ngap juga, saudara. Jam 1 Pak siang, saya izin keluar. Nggak tahan, nek, lihat darah, dipotong begitu, diangkat hatinya, dipindah, dipotong. Aduh, apa yang tahan lihat begitu. Lalu saya keluar, saya doa lagi, dia masuk ruang ICU. Hari pertama, semua selang kiri kanan. Bisa ditunjuk nanti? Ini perjalanan saya ada kirim sama Pak Andreas. Setiap kali saya minta topangan doa, saudara. Ini masih baik-baiknya, saudara ya. Terus? Mati ya? Hah? Nggak apa-apa lah. Kelihatan ya Bapak Ibu? Iya, kami bercahaya ke wajahnya. Ini di ruang operasi mau kabur dia karena ketakutan, saudara. Dia nolak, nggak mau dioperasi karena ngeri. Ini setelah dioperasi keluar ruang ICU. Ini masih di ruang ICU, saudara. Jadi 7 hari koma. Saudara, hari ke-6, jam 1 pagi, nah ini semua doa, tiap malam, tiap hari 24 jam orang datang. Dan itu saya baru tahu betapa besarnya doa orang-orang benar. Saya baru sadar saya pendeta kampung, saudara, datang dari seluruh Indonesia, dari bangsa-bangsa telepon saya. Saya bersyukur karena anugerah Tuhan. Ternyata orang kampung dikenal juga, saudara. Jadi jangan malu dengan kita ini, nggak kenal siapa-siapa, enggak. Kadang-kadang kita merasa nggak terkenal, tapi Tuhan bisa kenalin kita kemana-mana. Amin, saudara. Nah, jam 1 pagi, saudara, dokternya datang bilang begini, Pak Pendeta, ini sudah hari ke-6, Bapak nggak kencing-kencing katanya. Jadi kita harus, cuci darah. Yang 18 juta itu. Jadi harus 3 kali sehari. Saya bingung, duit nggak ada, saudara. Karena hari itu masa kritis saya, baru selesai sekolah Alkitab banyak biaya. Lalu bagaimana ya? Boleh nggak kasih kesempatan, saya bilang, sampai jam 5 pagi. Kalau ternyata dia nggak kencing, bawa deh ke ruangan. Artinya selesai, amin saudara. Lalu saya berlutut di kaki Tuhan. Saya nyanyi, aku punya Tuhan yang besar.
Saya bilang, aku punya Tuhan yang besar. Kau sanggup pulihkan istriku. In the mighty name of Jesus. Jam 4 pagi, saudara, saya doa lagi. Jam 5 pagi, dokter ada panggilan dari ruang ICU. Bapak Afrol Marbun. Kalau panggilan datang, saudara, dua yang membuat kita ngeri. Pertama, kematiankah? Atau biaya obat mau dibeli? Dan selalu tidak pernah di bawah 5 juta, saudara. Pasti 10 juta. Beli obatnya, kabelnya, macam-macam, saudara. Yang dibiayai BPJS hanya kurkuma, saudara. Kurkuma yang harga 40.000, yang 20.000. Tiap hari saya deg-degan. Tapi hari itu jam 5 pagi, dokter bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, istri Bapak sudah kencing. Terus, coba nanti doakan supaya Tuhan buka jalan. Jam 6 pagi, saya lihat ngintip lagi di kaca. Itu, selang gedenya udah dicabut. Wah, sudah selesai kan istri saya pikir. Kabel-kabel dari sini, cuci darah udah dicabut. Jam 7 pagi, saya suruh bawa ke ruangan biasa. Saya bilang, kalian udah nggak terima ya obat-obatan? Bukan Pak, Ibu udah berkembang luar biasa nih katanya. Lo bisa bayangkan jam 1 pagi disuruh tolak tapi jam 5 buat mujizat, jam 7 pagi dibawa ke ruangan, saudara. Kamar biasa. Jam 10 pagi saya sarapan, saya datang. Istri saya dipaksa jalan, saudara. Gila kalian, saya bilang. Bukan Pak, harus dilatih. Lah kan baru keluar dari ruang ICU. Udah sehat katanya. Saya tanya istri saya, emang udah? Udah, saya baru makan nasi goreng. Gila juga kamu, saya bilang. Saya yang deg-degan, saudara. Enggak ada apa-apa. Saya lihat kemurahan Tuhan bekerja. Besoknya, saudara, dia minta es krim, dia minta McDonald. Aduh, kepala pusing. Kamu benar-benar ada sehat? Iya, dia jalan, dia kasih tahu jalannya. Lu baru operasi besar loh. Enggak apa-apa katanya. Aduh, hari keduanya dia pulang, saudara. Hari kedua, dia bilang, Bang, bosan banget di kamar nih katanya. Saya nggak tahu, hari ketiganya, saya lupa hari ketiga masa. Dia pesan Grab. Udah pergi kantor, saudara. Mana ibu? Udah kerja. Wah, kaget saya kejar saudara dari rumah ke Jakarta Barat, ke Tamrin itu jauh. Dia naik Grab. Lalu bosnya telepon saya. Maaf ya Pak Afron, nggak bisa kunjungi istri Bapak. Maaf lu bilang. Istri gua dia kerja di tempat lu yang nyuruh ya. Enggak Pak Afron gitu. Saya pikir disuruh bosnya, saudara. Kebetulan presidennya itu anak rohani saya. Komsel dulu, saudara. Dia kuliah, dia kerja di salah satu Sinarmas itu. Dia jadi presiden di sana. Wah, kacau kamu, saya bilang. Enggak Bang, katanya. Saya nggak pernah nyuruh. Saya pikir diancam sama dia, saudara. Ternyata istri saya memang suka kerja. Hari kedua, hari ketiga. Sampai sekarang. Kemarin dari pihak BPJS minta istri saya diopnam lagi selama 4 hari. Untuk observasi. Bagaimana keadaan dia? Ternyata di foto, di apa semua. Hatinya udah komplit, saudara. Dan sekarang clear, nggak ada masalah lagi. Tuhan Yesus kita baik. Amin, saudara. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan. Demikian kesaksian yang saya bisa sampaikan. Dan saya berterima kasih kepada jemaat yang perlu berdoa. Pak Andreas juga yang banyak berdoa. Wah, luar biasa anugerah Tuhan. Saya tahu doa orang benar besar kuasanya. Saudara, hari ini saya membuat satu tema khotbah kuasa doa dan pujian. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 sampai dengan 40, tapi saya hanya membaca ayat 25 dan ayat 26 saja. Kisah 16 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Ya. Bantu kita baca sama-sama. Saya agak kewalahan membaca. Kemarin waktu saya kemari, HP tablet saya jatuh, bermasalah. Jadi saya pindahin ke sini, ya agak susah baca. Jadi kalau ada lompat-lompat, saya minta maaf ya. Mari saudara kita baca Kisah 16 ayat 25, 23 ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu apa? Dan seketika itu juga semua. Haleluya. Saudara-saudara, doa. Mari katakan doa. Pujian dan penyembahan
itu adalah hidup kita anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak bisa lepas dari sana. Kita nggak bisa keluar dari area itu. Kita nggak mungkin bisa kuat menghadapi hidup ini. Kita bisa ada karena relasi kita dengan Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan. Amin, saudara. Kehidupan rohanian kita. Dan itu yang harus kita kerjakan. Karena apa, saudara? Seperti yang saya katakan, kita nggak mungkin nggak menghadapi banyak persoalan dalam hidup ini. Amin, saudara. Halo. Amin. Saya selalu ajar kepada anak rohani, bahwa saya percaya lewat doa, pujian, dan penyembahan ada selalu jalan keluar. Saya ini kan bicara miskin, saudara, tapi saya suka melangkah dengan iman. Saya nggak mau dihalangi uang, lalu karena nggak ada uang kita nggak nginjil. Itu nggak model kita. Saya yakin Tuhan hidup, amin, saudara. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Percaya saudara ada Tuhan? Kalau nggak ada Tuhan, nggak mungkin ya dalam konteks 75% dioperasi, Tuhan bisa merubahnya jadi 30%, lalu dalam 2 hari bisa keluar ruang ICU langsung bisa kerja, saudara. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Halo, Tuhan hidup. Itu sebabnya kita nggak diatur oleh elemen-elemen waktu dunia ini. Kita tahu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia berdaulat atasnya. Saya katakan sama teman-teman saya mau pergi ke Surabaya, mau thank you sama semua orang. Tapi ngomong-ngomong nih, duit guanya 6.000 nih, saya bilang. Saya buka m-banking, lihat 6.000 ya, 6.000. Saya bilang sama adik saya, David. Sama Luhan nih, duit 6.000 katanya. Beneran ya? Nah, kau ada duit berapa? Oh, saya ada 50.000, kata Pak Pendeta satu. Kamu, Luhan, saya 50.000. Oh, Tuhan, dengan 100.000, saya berangkat Surabaya. Bawa mobil. Tiba di jalan tol, uangnya habis. Saya berdoa, siapa yang telepon saya, itu yang berkati saya bilang. Tiba-tiba ada orang dari Ambon, opa-opa. Afron, di mana? Dia umur 75 tahun. Ada di rest area, opa. Oh, opa, sebelum opa banyak omong sama saya mau omong sama opa nih. Apa itu, Afron? Orang yang telepon saya di rest area, itu yang bensin saya, kasih makan saya. Lu bisa-bisa aja ya. Ya sudah, nanti saya kirim. Sampailah saya di Surabaya. Saya bilang, percayakah kalian kita akan makan sampai kenyang? Tenang saja, kita nggak tidur di jalanan. Nah, puji Tuhan, sampai Surabaya orang telepon, saya dikasih apartemen, kasih kuncinya, bebas nginap di sana. Kasih makan tiap hari, pagi, siang, malam, seperti burung gagak. Dikirim, saudara, yang penting Injil itu berkuasa. Tapi kalau boleh jangan tiru keadaan saya, karena itu butuh langkah iman, saudara. Saya percaya kita selalu menghadapi masa-masa yang berubah tiap hari, amin, saudara. Ada keadaan-keadaan yang kita nggak pungkiri, tapi bisa terjadi. Tadi istri saya sehat, saya nggak ada apa-apa. Tapi bisa pendarahan, bisa cancer. For anytime. Pasti ada masa-masa yang sukar. Itu sebabnya anak-anak Tuhan nggak mungkin lepas dari doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Kita bisa belajar dari Paulus dan Silas ketika mereka dalam perjalanan menginjil. Mereka mengalami masalah dan persoalan. Mereka ditangkap, mereka dipenjara. Dan itu adalah persoalan. Dan itu menjadi masalah bagi mereka. Amin, saudara. Seharusnya mereka nginjil, tidak ada masalah apa-apa, tapi ditangkap, saudara. Tapi persoalannya, apa yang membuat mereka jadi ditangkap? Karena mereka pergi ke satu tempat lalu mengobrak-abrik kuasa gelap, saudara. Dia menengking kuasa-kuasa kegelapan. Ada satu orang tenun di sana yang punya dukun-dukun, saudara. Saya teringat waktu saya masuk ke Amarasi di daerah NTT Utara, saudara. Waktu saya datang ke sana, itu dukunnya 6 orang marah betul sama saya. Karena dia lihat, dia tahu kalau KKR nih, pasti nanti puji-pujian kuasa Tuhan turun, dia pikir. Di tengah jalan kami dicegat. Lalu dia marah-marah pegang parang. Dia bilang begini, Bapak kalau mati, masuk sini. Bapak, beta kasih mati. Pakai apa? Kasih ilmu. Kasih apa lagi? Kasih parang. Kasih bunuh sudah, saya bilang. Orang Kupang kalau ditantang, makin marah. Tapi saya lihat badannya kecil-kecil, saudara. Saya badan besar. Saya cekek kamu, saya bilang gitu. Ayo, pukul saya. Soalnya begitu, Bapak. Bapak kok datang begini? Kita nanti, orang-orang nanti datang ke gereja. Kita nggak ada uang. Ternyata dia berobat di sana. Itu nyata, saudara.
Nah, malam-malamnya dia datang, kita buat KKR, dia kasih dukun-dukunnya. Dia mulai di terang-terangan di depan jalan. Dia kasih gini, wah, supaya saya muntah apa dan sebagainya. Tapi saya biasa aja karena kita ada Tuhan, amin saudara. Tapi yang celaka dia. Saya pulang ke Kupang, lalu saya berangkat Jakarta. 3 hari kemudian, satu pendeta namanya Melky Frans di sana telepon saya, Bapak, ini dukun saya datang ke rumah saya ini Bapak. Ada 6 orang. Ngapain? Iya mereka udah 3 hari ini lebih tidak kencing-kencing. Jadi mereka tidak bisa buang air besar, tidak bisa kencing. Kalau kencing keluar netes darah saja. Terus bagaimana? Itu karena dukun itu mau Bapak supaya kencing darah. Tapi mereka yang jadi kencing darah. Terus maunya apa? Mereka mau minta ampun sama Bapak katanya. Udah sini kasih telepon. Saya telepon, ada apa ini Bapak? Bapak minta ampun kok, Bapak minta ampun kok Bapak. Kenapa? Bapak, beta kasih dukun-dukun sama Bapak supaya kencing darah. Ini beta yang jadi kencing darah katanya. Makanya kau jangan main-main sama kita punya Tuhan, saya bilang. Iya, mari berdoa. Dan udah, habis dia doa, langsung masuk WC, kencing semua lancar, saudara. Ini bukan ceritanya, tapi kita yakin Tuhan ada. Amin. Terlalu banyak kesaksian, amin saudara. Terlalu banyak mujizat. Terlalu banyak cara Tuhan yang kita nggak pahami, tapi Tuhan sanggup melakukannya di luar nalar kita. Because He live. Dia hidup. Dia berkuasa, dia sanggup merubah apa yang nggak mungkin. Siapa yang bisa pikir, saya buang air besar darah, dalam sekejap pulang dari rumah sakit, nggak pernah ada apa-apa. Tapi kita tahu peperangan kita banyak roh jahat, saudara. Saya tahu, tapi kuasa Tuhan lebih besar. Itu sebabnya kita perlu berdoa, kita perlu menyanyi, amin saudara. Kita perlu menyanjung Tuhan kita. Saya percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Saya percaya kita juga banyak menghadapi masalah. Tapi seringkali masalah kita tumpuk, kita nggak selesaikan di hadapan Tuhan. Lalu lama-lama numpuk, saudara. Ingat satu hal, nggak bayar kok duduk di kaki Tuhan. Nggak perlu beli tiket. Halo? Anda nggak perlu toreh-toreh pisau di badan saudara untuk duduk di kaki Tuhan. Apatah yang kuinginkan daripadamu, kata Tuhan, selain engkau beribadah kepada aku. Jangan, bukan hanya minggu, amin saudara. Pagi-pagi Anda duduk di kaki Tuhan. Kita berkata, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Percaya nggak Tuhan perlindungan? Saya kemarin pergi ke Tanah Karo, KKR, saudara. Waktu saya lagi doain orang, ada satu anak muda badan kekar. Waktu saya nyembah, tiba-tiba dia mau pukul tapi nggak bisa pukul. Mau pukul nggak bisa pukul. Orang yang pegang dia terpental sana sini. Tapi giliran saya pegang, dia mau pukul nggak bisa. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup. Percaya nggak sih? Makasih Tuhan. Ini bukan soal kita punya ahli kebal, tidak. Tapi kemanapun saudara pergi, Tuhan bilang, Ebenezer, sampai di sini, Tuhan masih menyertai kita. Dan selama-lamanya dia pasti menyertai kita. Amin, saudara? Saudara mau berdoa? Bangkitkan pujian dan penyembahan. Nggak perlu tiket, nggak perlu bayar mahal-mahal. Saya bangun pagi, amin, saudara. Saya duduk baca Alkitab. Mazmur pasal 1, berbahagia orang merenungkan firman siang dan malam. Jangan seperti pohon yang ditanam di sungai, berbuah pada musimnya. Apa yang dibuatnya berhasil. Haleluya. Paulus dan Silas melakukan yang tepat. Amin saudara. Dia memilih untuk berdoa, memuji dan menyembah. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lalu terjadilah gempa bumi. Dahsyat banget kok anak Tuhan berdoa. Memang seolah-olah nggak kelihatan ya. Tapi pasti terjadi di alam roh. Halo? Pasti terjadi. Saya selalu yakin Tuhan ada, saudara. Amin. Amin. Lalu ada mujizat. Tuhan tahu menolong anak-anaknya.
Ya, saya jalan sama Pak Sinaga. Kebelet, pengen kencing. Lapar, ngantuk. Jam 11 malam. Kemana ya? Akhirnya kita singgah di Semarang. Lihat-lihat harga hotel. Ada ini Pak, 2 juta lebih. Mahal juga ya, saya bilang. Bapak ada duit nggak sih? Saya marah saudara. Banyak uang saya bilang. Mana? Nih, saya tunjukin, 2.500 PC. Nih, banyak, saya bilang. Ya nggak cukup toh Pak, katanya. Ya udah, kalau ke sini, kalau Surabaya masih jauh tidak? Jauh Pak. Bagaimana ya? Udah, kita pulang, saya jalan. Saya boleh permisi kencing nggak? Silakan Pak. Tapi dia lihat muka saya dari atas sampai ke bawah. Lihat muka dia juga dari atas sampai bawah. Saya bilang, kenapa lihat-lihat? Bapak pendeta. Kok tahu? Enggak, hanya orang pendeta yang jawab begitu Pak. Kenapa? Banyak uang saya katanya. Ya saya pernah dengar pendeta ngomong gitu kan. Begini aja Pak, Bapak nginap sini aja. Saya mau lanjut. Gengsi bilang nggak ada uang saudara. Enggak Pak, Bapak nginap aja, nanti Bapak kasih tipsnya aja sama yang angkat. Oh kamu mau ukur saya ya? Saya mau lanjut, waktunya mepet. Udahlah Pak, istirahat aja katanya. Jadi kita masuk ke kamar, hanya bayar tipsnya tukang angkat koper. Lalu Bapak Sinaga bilang begini, Bapak tahu nggak kenapa kita bisa nginap akhirnya? Tahu, nggak tahu saya bilang. Itu karena Roh Kudus katanya. Itu mah nggak usah diajarin, saya tahu. Saya pikir ada yang lain gitu loh. Artinya, Tuhan baik pada kita dalam kondisi apapun. Yang setuju katakan amin. Yakobus 5 ayat 15, 18. Saudara lihat di situ nanti. Ya, doa yang lahir dari iman. Amin. Jadi doa itu harus lahir dari iman. Mari katakan iman. Lahir dari iman. Amin saudara. Itulah yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan. Iman. Let's go. Iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Dengar-dengaran firman Tuhan. Iman itu timbul dari baca Alkitab. Makanya saya marah sama jemaat kalau pegang Alkitab handphone. Marah. Saya nggak buka Alkitab saya kalau lagi khotbah minggu. Kalau mereka buka iPod, iPad, buka Alkitab. Saya bilang. Karena di Alkitab bisa mereka coret. Saya ini jangan ajari soal kampungan dan keren. Saya bilang. Saya udah keliling dunia. Artinya saya bukan kampungan. Tapi saya mau identitas orang Kristen ada. Orang Muslim berangkat pakai sorban. Jumat udah pakai sarung. Orang tahu dia mau sembahyang. Lalu, sekarang orang Kristen nggak tahu dia mau kemana. Dia pakai handphone. Tiba-tiba dia ke mall. Dia ke mall, dia bisa ke gereja. Saya bilang, kalian mau kemana sih? Mau gereja? Kok nggak ada yang bawa Alkitab? Saya pegang Alkitab, duduk di Metro Mini, di Mikrolet. Mereka lihat saya, Bapak mau gereja. Dari mana tahu? Alkitabnya, amin sudah. Dengan Alkitab saya bisa bersaksi. Karena Alkitab saya bisa ada di sini. Karena Alkitab saya bisa ketemu Ciputra, James Riyadi, Jokowi, semuanya. Saya bisa ke Amerika, ke Jerman, kemana-mana. Alkitab yang bawa saya terbang. Love will make you wings. Kasih yang bawa saya terbang. Saya seorang guide, tapi saya nggak pernah terbang kemana-mana. Bible bawa saya terbang kemana-mana. Pendeta agak marah dikit sekarang. Supaya jemaat bawa Alkitab. Saya nggak kuno kalau pegang Alkitab. Malah keren kalau pegang Alkitab. Bawa Alkitab, makan di mall, taruh di atas sambil makan. Gak apa-apa, bukan soal-soal. Percayakah saudara ada orang pernah di kereta api, putus asa mau bunuh diri. Tapi lihat saya pegang Alkitab. Juga sini, kenapa kau? Sakit Pak, sakit banget. Tapi dia bilang, Bapak pendeta ya. Sini ada apa? Saya buka ayat. Dia mau bersaksi. Dia mau ceritakan unek-uneknya. Dia percaya karena lihat saya pegang Alkitab. Alkitab itu telah menyelamatkan jiwanya. Ada satu anak pang di jalanan. Tato semua. Saya duduk.
Di halte, saya pegang Alkitab. Dia lihat saya, Bapak pendeta ya. Emang kalau pegang Alkitab pendeta? Hanya pendeta yang mau pegang Alkitab. Begitu ya, Dek? Iya. Kenapa? Saya kan di jalanan tiap hari banget. Kamu duduk sini. Kamu mau nggak orang-orang diselamatkan? Mau. Orang Kristen? Iya bang. Dari mana? Toraja. Orang Toraja tidak pernah pergi gereja? Tidak. Bapak, saya mau terima Yesus. Saya bersaksi, saya bawa dia ke rumah. Saya pelihara selama setahun. Anda kalau berangkat ke Toraja, dia orang muda paling kaya di Toraja sekarang. Pengusaha yang diberkati Tuhan. Satu kali bilang, abang tolong datang ke Toraja, Rantai Pau. Saya mau buat abang KKR di Makassar. Saya pikir ini anak tipu-tipu, saudara, bohongi saya. Ternyata betul dia transfer ke rekening saya 40 juta. Untuk tiket saya, saudara. Tapi saya deg-degan, jangan-jangan dia bandar narkoba. Karena kirim 40 juta. Saya sampai di sana, saya kaget setengah mati. Di sepanjang Makassar sampai Toraja. Dia buat hadirilah kebangunan rohani. Buset, badan saya, gambar saya, gede-gede, saudara. Udah, Tuhan Yesus, siapakah yang buat ini? Ternyata dia kerjasama dengan Yusuf Kala, saudara. Sepanjang jalan, saya kaget sampai di Makassar. 5.000 orang hadir dalam KKR, saudara. Anak muda, seorang pang. Dirawat setahun di rumah saya. Perjumpaan di halte karena pegang Alkitab. Tapi orang dilawat Tuhan. Dia bilang, abang, Alkitab itu telah mengubah hidup saya. Kalau abang tadi nggak bawa Alkitab, saya nggak tahu abang orang Kristen. Mau pegang Alkitab? Insya Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Paulus dan Silas? Yang pertama, saudara, itu adalah mereka punya respon yang benar. Mari kita respon yang benar. Sebentar lagi ya, saya akan selesaikan. Kita bisa memilih respon yang benar. Kita tahu masalah akan selalu muncul, amin Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Silas dan Paulus? Mereka memilih pilihan yang tepat. Mereka melakukan langkah yang luar biasa. Dan ini yang harus kita miliki. Ya, pikiran mereka positif. Mereka lebih memilih mengandalkan kuasa Tuhan daripada memikirkan yang lain. Mereka nggak ada berpikir, kenapa ya kok Tuhan, kamu kan tahu kami ini seorang penginjil. Kalau kami di penjara begini, kami kan nggak bisa nginjil Tuhan. Kamu gimana sih Tuhan? Mereka nggak memilih ngedumel, amin saudara. Mereka nggak memilih marah. Ada masalah kadang kita memilih hal yang salah, amin saudara. Tapi lihat Paulus dan Silas. Pertanyaannya, apakah Pak saya ketika melihat kondisi istri saya dan sebagainya, saya nggak stres? Stres saudara. Siapa yang nggak stres di ruang ICU? Tiap hari di situ saudara. Baunya rumah sakit pemerintah, saudara tahu kan joroknya luar biasa. Tidur di situ, tiap menit, tolong Bapak Zakaria, datang Ibu Semenep. Semua panggilan meninggal saudara. Lagi tidur jam 3 pagi ditikar. Wah, begitu. Capek itu. Orang tuanya meninggal. Tidur lagi. Jam 4. Wah, darah itu. Orang meninggal. Jadi seluruh kamar nih demi Yesus yang hidup. Saya sampaikan sama saudara. Semua orang yang ada dengan kamar istri saya, semuanya meninggal, saudara. Hanya istri saya yang hidup di situ. Ini semua saksi banyak. Bapak ini juga tidur sama nemani saya. Temani saya. Tiap hari meninggal, saudara. Hari terakhirlah istri saya. Satu-satunya temannya sebelah meninggal. Tinggal istri saya belum. Saya bilang, nyusulkah dia yang terakhir ini? Mengerti maksud saya? Saya frustasi, saudara. Saya duduk di ruang ICU trotoar, saya duduk jongkok begini. Air mata saya bercucuran. Saya nggak memilih marah sama Tuhan. Bisa nggak Tuhan, kan aku udah pelayan kemana-mana. Kapan saya rampok uang orang? Kapan saya perkosa orang? Tuhan, bisa nggak saudara? Tapi saya coba mendeteksi hati saya. Tuhan jadilah kehendak. Tapi di sini tegang saudara. Untuk bertahan tetap jalurnya Tuhan. Nangis. Lord help me. Amin saudara. Ingat, Paulus dan Silas
tidak memilih respon yang salah. Mereka memilih respon yang tepat. Mereka mengandalkan kuasa Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau berjalan dengan Tuhan? Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan pintar omong di sini. Dengan kasih karuniamu. Amin, saudara. Your grace enough for me. Anugerahmu cukup bagiku. Yes. Saya percaya orang yang berdoa, kalau hatinya besi, besar kuasanya. Halo. Saya percaya itu. Saya 27 tahun di ladang misi. Saya nembus Papua, Kalimantan, bangsa-bangsa. Saya diizinkan ke Suria, saudara. I don't have money, saya nggak punya relasi, saya nggak tahu mau kemana. Tapi doa orang yang bersih hatinya besar kuasanya. Halo. Mazmur 24 ayat 4 sampai dengan 5 berkata, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang nggak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Allah sanggup tolong kita. Paulus dan Silas tidak ngedumel. Dia nggak marah. Dia nggak berdebat dengan Tuhan. Mereka memilih pilihan yang tepat. Ayat 25. Maka jiwaku pun memujimu. Ajaib Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Amin, saudara. Memilih respon yang tepat dan benar. Apa itu? Doa. Menyanyi bagi Tuhan. Saya percaya doa, ujian dan penyembahan adalah pilihan yang tepat di tengah-tengah masalah yang sulit apapun. Hanya itu yang memberikan damai shalom di hati. Nasihat nggak menyelesaikan. Orang bilang begini, Pak, ini lo obat kanker. Pak, ini ada kayu dari Kalimantan lo, nyembuhin kanker. Saya dengar ya, saya hargai. Tapi saya berdoa, nyatakanlah kemuliaan. Amin, saudara. Saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Apakah doa, pujian, dan penyembahan? Doa itu adalah respon kita terhadap kemahakuasaan Allah. Saya katakan kepada anak-anak saya, anak rohani, pada jemaat, percayakah saudara ada Tuhan? Pertanyaan yang sama saya akan tanya pada saudara. Percayakah saudara ada Tuhan Yesus? Dia hidup, dia berkuasa. Kalau Anda berdoa, itu respon kita atas kemahakuasaannya, atas keaminan kita tadi. Amin, saudara. Kita percaya dia ada. Halo. Amen. Saya nggak mungkin mau keliling, saudara. Saya pernah jalan dari Palu, masuk ke Luwuk. Dari Luwuk, jalan kaki, saudara, nembus hutan. 3 hari 3 malam, saudara. Jalan, baju dipegang di atas, lalu sungai begini dalam, pegang tali. Nyampe, saudara, di sana. Baru jalan kaki lagi sampai di atas gunung. Untung saya suka naik gunung dulu. Naik sampai 3 malam. Di puncak tertinggi Sulawesi, saudara, ada namanya Sukuwana. Kalau kita mikir-mikir, amin, saudara, kurang kerjaan nggak? Halo? Saya lebih bagus di Jakarta. Saya dikasih tempat sama gembala pembina saya, Pak Rubin Adi Abraham, pegang kedoya. Dengan tawaran 83 juta, gaji sebulan. Pegang jemaat 300, saudara. Khotbah, saudara bisa tanya jemaat saya. Tiap hari minta jadwal selama setahun full, saudara. Sekali khotbah bisa 7-6 kali. Saudara tahu kalau kita doain orang, mujizat kuasa Tuhan laku di Jakarta, saudara. Oh iya, bukan saya mau sombong. Sekali khotbah 6 juta, 3 juta, 4 juta, tergantung kasih karunia, saudara. Dijemput lagi, pakai mobil, polisi depan dikawal. Teman-teman saya, Richard Surinta, Pak Roni Deos Simeon dan sebagainya, Gilbert,
Saya bilang, kenapa sih laku daerah terus? Ini hanya kita yang dengan Tuhan yang ngerti, amin saudara. Halo. Mertua saya sampai bilang, ngapain udah balik Melbourne? Udah pegang itu perusahaan, pegang itu Said Hotel. Karena setengah itu milik mertua saya. Tapi kami pilih untuk ngontrak yang 2 juta sebulan, dekat kemana-mana. Dekat kamar mandi, dekat kamar tidur, dekat ke dapur, saudara. I'm so happy, amin saudara. Yang penting saya bisa bangun gereja seluruh Indonesia. Orang bilang, lu ngambil uangnya, bodoh amat, biarin. Yang penting ending yang menentukan. Karena yang menentukan bukan awal. Akhir dari perjalanan hidup kita. Adakah saudara nanti masuk surga atau tidak? Maka peganglah apa yang ada padamu, kata Alkitab. Amin, saudara. Halo. Kita nggak bisa memuaskan hati orang. Tapi biarlah kita jalan dengan kebenaran. Halo. Tuhan sangat baik. Doa respon kita terhadap kemahakuasaan Allah. Pujian itu respon kita terhadap karya Tuhan. Waktu saya dengar istri saya sembuh, hatinya sempurna, saya nyanyi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Dahsyat nggak kalau nyanyi, amin saudara? Rasanya seperti terbang di awan-awan. Damai, makan enak, amin saudara? Yang terakhir, penyembahan apa? Adalah respon saya, kita atas pribadi Tuhan yang hidup. Kan kita yakin Tuhan hidup, amin saudara? Percaya Tuhan hidup? Itu respon kita, maka kita menyembah Dia. I want to worship you because I believe you are my God. Saya tahu engkau ada Tuhan, engkau hidup, engkau yang menciptakan langit dan bumi. Kadang-kadang memang nggak bisa ngerti semua orang tentang kita, nih saudara. Itu sebabnya pilihlah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Saya nggak mau bawa orang sembarangan kalau dalam pelayanan. Satu kali Abraham bawa Ishak. Lalu Ishak bilang, Papa, kita mau kemana? Sana nak. Kok Abraham pasti bilang, dia kasih wajah tegar lagi depan anaknya. Anaknya lu mau dipotong. Enggak usah anak deh, siapa yang mau saya potong di sini? Gak mudah potong leher orang, betul nggak saudara? Dia nggak mungkin ditusuk, dipotong itu. Karena korban, amin saudara. Panjang jalan ke atas gunung, dia meneteskan air mata. Pasti. Di tengah jalan, Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, sama-sama kita baca, tinggallah kamu di sini dan aku akan beserta anak ini akan pergi ke sana. Ngapain saudara? Kami akan sembahyang perlu pengorbanan. Dan yang diajak harus juga mau dikorbankan saudara. Tapi bujangnya disuruh tinggal. Karena percuma bawa yang dua ini nggak ngerti, amin saudara. Kalau seandainya dibawa juga nggak ada gunanya. Karena mereka nggak akan mengerti apa yang sedang Abraham lakukan. Maka bawalah orang-orang yang ngerti kehendak Tuhan, amin saudara. Ajaklah orang yang ngerti kemauan Tuhan. Kalau enggak dia akan kritik saudara tuh habis-habisan. Ngapain sih lu tinggalkan gitu? Ngapain sih begini? Nggak ngerti kakak saya, amin saudara. Yang dia tahu kapan sih warisan dibagi, amin saudara. Abang saya paling gede, kakak saya paling gede, kakak saya 3 ke 4. Musuhin saya, saudara, sampai hari ini. Hanya karena harta. Kapan dia dibagi? Saya kasih. Mereka tahu keluarga saya kasih surat tanahnya. Setiap mereka pegang suratnya, stroke yang satu. Dibalikin ke rumah saya. Loh, kenapa dibalikin? Sakit kakakmu gara-gara surat itu, katanya. Untuk bahasa Medan, saudara. Dipulangin. Dikasih ke abang saya kasih. Sampai ke abang saya. Stroke lagi di sana. Dibalik lagi. Saya demi Yesus saya bersaksi, saudara. Yang nomor 3, kasih. Belum nyampe, udah langsung masuk Penang, saudara. Serangan jantung, yang satu sampai kena stroke sampai sekarang, kalau ngomong. Lalu saya ambil kemarin, sembuh, saudara. Terus mereka nggak berani ambil surat itu sekarang. Karena semua suratnya tebal segini. Saya nggak mau pegang. Saya bilang sama kakak abang saya,
Mertuaku aja masih 75M nyangkut nih. Saya tinggal tanda tangan, saya ambil uangnya. Karena mertua saya nggak bisa ambil uangnya, karena dia ada warga negara Australia. Yang tinggal istri saya, warga negara Indonesia, yang berhak ambil. Soalnya anak, saudara. Tapi sekarang kita nggak ngambil itu. Apa nggak butuh uang? Nggak itu masalahnya, amin saudara. Kalian nggak ngerti apa yang di hati saya katakan. Siapa yang nggak butuh uang, amin saudara. Tapi itu nggak bisa muaskan hati kita. Saya dipuaskan karena kemurahan Tuhan. Saya rasa nikmat kalau saya berkat, ada orang berkati saya. Tiba-tiba datang oma-oma. Opa-opa gitu. Itu nyampe sana bisa 7 jam, saudara. Jalan begitu. Bisa lagi. Dia buka air minum, aquanya dia minum. Saya nunggu di rumah sakit. Ini lama nih opa. Terus kita mau tolong nggak mau, sombong juga. Banyak orang tua yang begitu, saudara. Mau tolong, aku bisa katanya. Ya sudah kita, cuma kan kita jalan juga sama-sama. Dia istirahat lagi. Minum aquanya dikit. Berjalan lagi. Ya kita kan anak muda jalan begini. Dia nunggu dia. Kita juga. Sampai sana 3 jam. Terus sampai di simpang sana. Di rumah saya. Apron. Om datang kemari dengar. Kamu sakit. Ya om. Om. Sama yang lain. Itu ngomong 10 jam saudara. Kalau saya bilang, dor gitu dia pasti mati. Saudara. Tapi tahu kalau saudara itu opa yang tua. Dia omong. Dia keluarin amplop saudara. Saya kaget setengah mati. 85 juta saudara. Ini uang siapa opa? Ini semua dari oma. Ternyata ada persekutuan orang-orang Manula saudara. Orang tua. Dengar istri saya di ruang operasi, ruang ICU. Kasih 85 juta. Yang bingungnya saya, ini kok bisa naik busway ya? Naik busway itu kan, coba. Tuhan. Terus saya mau antar, nggak mau juga. Memang keras kepala nih opa satu. Merasa kuat. Tapi saya lihat uang 85 juta. Ya ampun ya Tuhan. Masjul hati saya. Tapi tahukah saudara betapa nikmatnya saya terima berkat itu? Kenapa? Ada yang pernah saya lakukan atas orang tua itu. Saudara, bukan soal kaya dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, gue nggak perlu apapun dari elu, tapi gue butuh hati lu, kata Tuhan. Itu orang bahasa Jakarta. Tuhan mau hati kita. Mari katakan respon yang benar. Penyembahan adalah respon saya, respon kita atas pribadi Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup menolong saya dan saudara. Amin. Respon kita, mari beria-ria, senyum. Bisa nggak? Bisa. Makanya selalu saya bilang sama jemaat, kalau kita sakit hati, gampang marah, aduh itu nggak level kita deh. Nggak boleh dendam, amin saudara. Oh Bapak nggak pernah disakitin? Wah, saya, benar. Saya bawa saudara penatua saya. Saya bawa orang yang saya sayang. Saya kasih tiket, saya masih makan. Yang terbaik, wih mantap. Pulang-pulang dia ngomong, itu Pak Pendeta makan uang. Itu Pak Pendeta penipu itu. Banyak omong, dia ini. Wih, kalau dengar itu apa saudara? Tadi kau makan sama saya tompang tangan kamu. Jalan berminggu-minggu dengan saya. Lu bisa bunuh saya, karakter saya. Bisa nggak saya marah saudara? Lalu, kemana-mana saya tiketin dia. Saya kasih makan. Anaknya mau dibunuh di Banten saudara. Sama preman Rosalia. Saya pasang badan saudara. Terus istrinya kasih biaya 2 juta aja sama orang yang kena tabrak mati ini. Saya seharusnya bayar dia 180 juta uang pengacara. Belum yang lain-lain. Tapi karena kita pernah punya pengaruh di Banten. Pak Pendeta, sudahlah nggak usah dibayar. Pulang. Tapi saya dituduh makan uang 180 juta. Terus 2 juta aja dikasih. Bisa marah nggak saudara? Tapi saya tahu itu pekerjaan iblis supaya saya
lari dari rule-nya Tuhan. Supaya saya bisa marah. Itu kan menghilangkan sukacita, benar nggak? Tapi saya nggak memilih itu. Yang saya pilih apa? Kasihan, amin saudara. Kenapa saudara? Kalau sampai dia, kok saya tempeleng dia sebentar nggak? Tapi kalau Tuhan yang tempeleng saudara, bahaya nggak? Wih bahaya saudara. Ada orang perempuan, maki-maki saya di gereja. Udah dia berzina, nggak ngaku saudara. Emang kau aja pendeta yang kudus di dunia ini ya? Begitu saudara. Ya ampun. Emang sih gue jelek ya, tapi nggak gini-gini amat gue. Nah, saya doain, please deh, saya bilang. Saya mau doain kau. Enggak perlu. Najis kata dia saudara. Ya Tuhan. Kasihan, amin saudara. Lalu saya pulang saudara. Kenapa saya bilang gini? Saya waktu lagi KKR di Pekalongan, saya lihat mereka berzina saudara. Hati-hati loh, hamba Tuhan itu punya karunia kan. Saya nggak ngarang tanya nih hamba Tuhan ini. Paling peka di situ saudara. Saya suka doa puasa. Saya senang dari jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3, sampai jam 7 siang. 7 malam saya doa. Anda bisa tanya jemaat, saya nggak suka kemana-mana selain di kamar sudah. Makanya istri saya bangga dengan saya. Nggak ngabisin banyak uang saudara. Makanan saya tempe, tahu, saya puasa, saya minum. Tapi kan gemuk kan saudara. Saya suka puasa. Memang anugerah Tuhan aja sih. Emang subur. Jangan saudara bilang saya ini tukang makan. Enggak. Saya puasa senang. Saya memang diberkati makanan saya. Saya doa, saya lihat dia berzina. Dia nggak ngaku. Saya bilang, ini bukan saya ngegosip sama kalian ya saudara. Saya mau kasih tahu sama kita. Doa itu besar kuasanya. Doa itu hidup. Tuhan ada loh. Saya bilang kamu tobat, saya lihat, enggak, najis, menghina Bapak ya katanya. Ya sudahlah, dalam. Besoknya kena tabrak saudara. Lalu, hancur kakinya ini. Lepas kakinya ini satu. Saya ditelepon di rumah sakit Gatot Subroto. Pak ini, kakak Bapak ini diamputasi, harus dibuang kakinya. Gak ada yang berani pegang, gak ada yang tanggung jawab untuk biaya operasi. Saya lihat, kaget dia saudara. Lu kenapa ini? Ditabrak, masuk saudara, Metro TV, TV One. Dihajar sama busway. Metro menyentuh balik. Dia mental, dihajar, kakinya lepas. Seluruh tulang-tulang habis. Tapak kaki hilang. Lalu dipungut pakai apa? Ada baskom kecil-kecil saudara. Daging-dagingnya dipungutin. Dibawa. Dokternya bilang, inilah daging-dagingnya Pak. Ya udah, sambung aja saya bilang. Bapak gila ya? Gimana mau nyambung katanya? Gak apa-apa ya saya ngomong bahasa Medan ya saudara. Khotbahnya dikit. Karena ini habis saudara. Sambung aja saya bilang. Gak bisa Pak. Bisa saya bilang. Gak bisa Pak. Bisa saya bilang. Ini gila nih. Bapak apa sih katanya? Pendeta saya bilang. Ada 7 orang pendeta. Cuma udah berdoa. Saya usir saudara. Ini bukan waktunya berdoa-berdoa, tindakan saudara. Jadi saya tanya sama dia. Bukan ibu maksudnya ya, ini contohnya. Kamu berzina enggak? Saya bilang. Nangis saudara. Benar apa yang Bapak lihat semuanya. Jemaat saya tahu semua kejadiannya itu saudara. Nangis. Tobatlah. Main sama penatua saya pula saudara. Binasa kau masuk neraka saya bilang. Nangis saudara. Akhirnya dia minta ampun. Udah. Kau percaya nggak kakimu bisa jalan lagi? Saya nggak punya harapan untuk jalan. Memang harus diamputasi. Nggak, kamu jalan. Nanti kakimu numbuh semua tuh saya bilang. Makanya dibuatlah rapat di ruang. Pak, coba ya Pak. Ini tulangnya ada remuk Pak. Dia kasih. Aku nggak ngerti teori. Yang ku tahu Tuhan saya hidup saya bilang. Nggak mungkin. Udah. Akhirnya saya telepon abang saya. Kebetulan abang saya seorang jenderal di Bandung, Angkatan Darat. Bang, tolong bang. Telepon dulu nih rumah sakit ini. Ah, dia telepon dokternya. Kalian kerjakan aja. Gila adik saya itu katanya. Nggak akan dia beranjak di rumah sakit kalau kalian nggak ikuti kemauannya. Kerjain. Akhirnya dioperasi, saudara. Itu pun nggak tahu. Memang secara akal nggak mungkin, saudara. Karena ini habis.
Hanya tinggal tapaknya ini doang. Jari-jarinya nggak tahu kemana. Tapi tahu ke saudara, selama mengoperasi, kulit numbuh, tulang numbuh, jari-jari numbuh. Dan sekarang dia bisa jalan, lengkap kakinya ada. Mereka tanya semua, Yesusku yang kusembah itu. Ini bukan cerita anak, saudara. Kemarin dia datang ke rumah saya, nangis. Pak, saya mau nikah. Saya berkati dia. Mulai hari ini, layani Tuhan benar-benar. Jalan normal. Kaki numbuh, jari-jari ada, saudara. Saudara, pilihlah respon yang benar. Masih ada Tuhan. Percaya? Masa sih? Yakin ya? Mana di sini ada Alkitab? Ada apa ya? Do you believe Bible? Makanya pegang, coba yang punya Alkitab. Coba diangkat. Ini hidup saya, saudara. I believe Bible. Jadi saudara nggak salah datang ke rumah Tuhan. Bagaimana David? Ini anak saya di penjara. Narkoba, tapi dipulihkan Tuhan. Berjumpa dengan Yesus. Sekarang jadi pelayan Tuhan. Kalau bisa bayangkan, dia narkoba apa yang nggak dijual? Penjara berapa puluh tahun. Tapi karena Yesus, dia terhormat dapat istri yang main Tuhan, anaknya main tamborin. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa lakukan? Baik. So, mau cinta Tuhan? Apalagi saya lihat ini banyak sudah berumur. Waktunya kita nggak tahu kapan. Tapi, oh Yerusalem, kota mulia. Percaya nggak Yerusalem itu mulia? Tolong perhatikan langkah. Bukan soal pelayanan. Ini soal engkau sampaikah di tanah Kanaan. Saya nggak bangga, saya khotbah di hadapan ribuan. Saya nggak bangga khotbah di gereja besar. Tapi saya mau bangga kalau nanti saya mati. Buka mata, ada Bapa di surga. Syabas, hambaku yang baik. I cry, saya nangis. Bukan karena saya biar saudara terharu, enggak. Tiap hari saya nangis. Karena Tuhan. Pilihlah respon yang benar. Nyanyi bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit.